Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilia Krisnasari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pada aksi nyata modul 1.4 kali ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan nikmatnya jualah kita semua pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa menyimak bersama diseminasi oleh Ibu Lilia yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Lilia dari SMA Negeri 9 Oku tentang budaya positif. Salawat dan salam juga tak henti-hentinya marilah kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat dan sahabatnya. Semoga kita semua nantinya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada kehadiran rekan-rekan Ibu Lili semua yang pada hari ini pada kesempatan ini bersedia hadir untuk mengikuti diseminasi yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Lilia sebagai bentuk dari aksi nyata kami yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 di Kabupaten Oku. Saya tidak menyiapkan pantun. Nanti saja akan dipantunkan oleh Ibu Lilia. Baiklah, untuk mengingat waktu, nanti di sini saya akan membantu Ibu Lilia. Perkenalkan dulu, nama saya Sylvia Marina. Saya rekan Ibu Lilia sesama calon guru penggerak angkatan 10. Saya bertugas di SMP Negeri 7 Oku. Di sini nantinya saya akan membantu Ibu Lilia dan rekan-rekan semua untuk melaksanakan diseminasi secara daring pada hari ini. Kesempatan pertama, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Lilia untuk mempresentasikan tentang budaya positifnya. Pada Ibu Lilia, dipersilakan. Terima kasih untuk moderator saya yang paling mahal bayarannya kepada Ibu Sylvia Marina. Terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan diri hadir menghadiri diseminasi saya tentang budaya positif. Karena Bu Sylvia tadi tidak mempunyai pantun, saya ada pantun sedikit. Cakepin ya Pak Indra ya. Tanjung Pinang, Tanjung Pura, pantainya indah, dekat bandara. Hati senang, jiwa gembira, berjumpa kembali dengan teman-teman semua. Ada pantun yang kedua nih, ke pasar Pelaju beli duku. Tidak lupa beli terasi. Kalau kita mau maju, payo kita berkolaborasi. Kolaborasi ya kawan-kawan. Baiklah, izinkan saya untuk men-share screen materi hari ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Bu. Sudah terlihat? Oke, terima kasih. Sebentar. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan membicarakan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh saya, Lilia Krisnasari, sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kita masuk dulu ke yang pertama, Bapak Ibu.
yaitu konsep inti dari budaya positif. Konsep inti dari budaya positif itu ada 8 yang akan kita pelajari hari ini, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas dulu adalah perubahan paradigma belajar. Di sini ada pertanyaan pemantik yang akan kita jawab, apakah kita setuju atau tidak dengan pernyataan ini. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal-hal positif, seperti memberikan tugas membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Silakan raise hand. Mungkin ada teman-teman yang mau bantu menjawab. Ibu Rica mungkin? Iya, Bu. Tadi cari raise hand-nya mana? Oke, baik Ibu Lilia, untuk pertanyaan pertama ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sepertinya saya kurang setuju dengan kalimat ini karena hukuman itu terdengar seperti kata yang negatif, lebih ke konsekuensi mungkin lebih rendah, lebih positif sedikit daripada hukuman. Karena Oke, kalau lebih nyaman terdengar ya, Bu ya. hukuman tuh sudah membayangkan seperti lari di lapangan, terus membersihkan WC segala macam. Jadi lebih ke negatif, lebih ke hukuman yang berbentuk fisik seperti itu. Jadi saya kurang setuju untuk yang pertama. Oke. Kemudian Pak Indra, kira-kira menurut Pak Indra, apakah hukuman dengan hal positif seperti disuruh membaca berapa puluh halaman atau membersihkan halaman sekolah itu kira-kira dapat meningkatkan disiplin anak, Pak, menurut Bapak? Menurut saya cukup efektif ya, Bu ya, karena di dalam seperti menulis kata-kata di dalam buku gitu kan, misalkan, atau tugas seperti itu masih berhubungan dengan edukasi seperti itu, Bu Lili. Jadi menurut saya cukup efektif, Bu. Oke. Kemudian yang terakhir, apakah dengan memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Mungkin Ibu Yulianti mau mencoba? Terima kasih ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lili karena memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit pendapat. Menurut saya kalau memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak cukup bagus. Bisa jadi ya, karena mereka termotivasi dengan cara kita berikan penghargaan. Mereka sangat termotivasi sehingga mereka berkompetisi ya antara teman-teman yang lainnya. Sehingga saya pikir itu bagus untuk anak-anak. Terima kasih, Bu Lili. Oke, kita sudah mendengar ya pendapat dari 3 teman kita bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mungkin kata-katanya jangan diganti hukuman, tapi ganti konsekuensi. Kemudian kalau hukumannya berupa hal positif kayak membaca atau membersihkan halaman sekolah, mungkin dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian ada pendapat dari teman kita juga bahwa memberikan penghargaan mungkin dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena kita anggapnya itu, oh iya, anak-anak dikasih reward, dikasih hadiah supaya motivasi belajarnya naik. Oke, nah itulah kenapa dikasih pertanyaan pemantik seperti ini, karena nanti akan kita bahas kira-kira ke belakangnya ini baik nggak sih untuk jangka panjang, atau mendidik nggak sih, membentuk disiplin positif nggak sih, kira-kira pertanyaan pemantik yang kita bicarakan di awal ini. Oke, kita ke slide selanjutnya ya Bapak Ibu. Slide selanjutnya adalah ini ada sedikit kegiatan. Kegiatannya adalah coba Bapak dan Ibu kepalkan tangan. Makanya saya tadi maunya off cam. Ayo kita coba kepalkan tangan. Kita berandai-andai. Seandainya kita A,
nanti kita berandai-andai juga seandainya kita B. Kita kepalkan tangan kita, dan di dalam tangan itu kira-kira kita tulis sesuatu hal yang paling berharga. Misal nih, kayak saya, suatu hal yang berharga bagi saya adalah misalnya Alphard, mungkin seperti itu. Saya genggam tangan saya, karena saya mau menyimpan hal yang berharga itu dengan baik, kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba ada seseorang atau ada si B yang mencoba dengan sekuat tenaga untuk membuka genggaman tangan kita. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Misalnya si B itu membujuk, mengancam, menghardik, atau merayu, atau menyuap, misalnya, bukalah tangannya, nanti aku kasih uang 50.000, atau ayolah buka, kita kan teman baik, atau buka enggak? Kalau enggak buka nanti saya jewer, atau saya cubit, atau nanti tangannya saya potong, mungkin kayak gitu kan. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau mengemukakan pendapatnya enggak? Kira-kira mau membukanya atau menutupnya atau gimana? Dan dengan bujukan yang seperti apa kira-kira? Ada yang mau membantu saya untuk menjawabnya? Oke, silakan Ibu Rice. Baik, terima kasih Ibu Lilia. Jadi kalau saya berada di posisi A gitu ya, dengan kepalan tangan, saya tidak akan membuka kepalan tangan saya sama sekali. Meskipun dirayu, dibujuk, diancam segala macam, karena menurut saya itu adalah sesuatu yang berharga bagi saya. Jadi apapun yang terjadi akan tetap saya pertahankan. Gitu. Luar biasa. Itu kalau Bu Rice ya. Jadi bagi Bu Rice hal yang paling berharga itu ya tetap saya punya. Mau gimana pun orang memperlakukan saya untuk membuka tangan tadi kan seperti itu ya Bu Rice. Ada pendapat dari teman lain? Mungkin Bu Nina mungkin bisa membantu saya? Halo Bu Nina. Ya Bu, Ya, on mute dulu. Ya, silakan. Sama seperti jawaban Ibu Rice tadi, karena menurut Ibu tadi kan itu kan yang kita sayangin, yang kita genggam itu kan yang berharga menurut kita. Jadi tidak semudah itu kita harus menerima bujuk rayu apapun, kemudian ancaman, kemudian menyuap itu ya, di situ yang menghardik, menyuap itu ya. Kita harus konsisten, karena apa yang kita kerjakan itu harus konsisten. Jadi kalau misalnya kita niat kita itu memang benar-benar bagus menurut kita, jadi jangan terima dari bujuk rayu dari luar itu. Nah, maksudnya itu Bu. Oke. Harusnya setiap koruptor tuh punya pemikiran seperti kita ya Ibu-ibu ya, Bapak Ibu guru nih ya harusnya. Jadi tidak menerima gratifikasi. Ya, harusnya seperti itu. Semoga saja setiap orang memiliki pemikiran seperti itu ya. Ibu Anggi, coba Bu Anggi, saya mau dengar pendapat Ibu Anggi sebagai guru BP mungkin. Karena sering menghadapi anak-anak. Halo Ibu Anggi. Ibu Anggi. Ibu Anggi. Ibu Anggi masih mute. Ibu Anggi sinyal ya? Ibu Anggi. Ibu Anggi ini sinyal deh kayaknya. Oke, kalau ibu-ibu yang lainnya, Ibu Vindia gimana Bu? Ibu Vindia? Oke Bu, apakah suaranya sudah terdengar Ibu? Ya, sudah Bu Vindia. Oke, dari ilustrasi tadi kegiatan kepalan tangan ya Ibu. Kalau saya di posisi yang A adalah seorang yang mengepalkan tangan dengan memegang sesuatu yang berharga, tentunya saya akan menjaganya dengan sepenuh hati ya Bu. Karena itu sesuatu yang berharga untuk kita yang ini loh punya kita yang harus kita jaga dan kita kita pelihara sehingga walaupun dapat gangguan dari luar, walaupun walaupun dibujuk, dirayu oleh siapapun itu masih kita jaga. Artinya sesuatu yang berharga itu perlu kita pertahankan. Begitu Ibu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Berarti hampir semua pendapat dari Ibu Nina, Ibu Rice, kemudian ditambah oleh Ibu Vindia tadi bahwa sesuatu yang berharga itu ketika kita genggam, kita simpan itu maka orang lain nggak berhak untuk merampasnya walaupun dengan cara apapun. Nah, seandainya kita yang di posisi B,
Apa yang kita lakukan supaya orang yang memegang tersebut mau membuka genggamannya? Kira-kira kalau Pak Indra gimana, Pak? Kan laki-laki nih Pak Indra. Kalau mau memaksakan cintanya jatuh ke seseorang supaya diterima gimana nih Pak? Kira-kira gimana Pak Indra? Pak Indra mute. Pak Indra mute. Maaf. Oke Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jawaban saya mungkin balik lagi ke kenyataan beberapa ibu yang sudah menjawab tadi ya Bu ya, karena segala sesuatu itu tidak bisa dipaksakan gitu. Dan kita berkaca dari jawaban-jawaban yang sudah dijawab oleh Ibu Vindia tadi kan, bahwa sesuatu itu tidak bisa diintervensi gitu, walaupun kita sudah ada intervensi dari luar gitu, bahwa ada yang membujuk ataupun memaksa seperti itu, mereka tetap tidak akan mau memberikan sesuatu yang berharga tersebut seperti itu Bu. Jadi kalau saya sendiri sih, ya jawaban saya, kita tidak bisa memaksakan segala sesuatu itu menjadi hak kita atau kemauan kita seperti itu Bu. Oke, berarti Pak Indra nih kurang Iya. berjuang nih kalau mau mendapatkan sesuatu. Misalnya kita yang jadi B ya Pak ya. Oke, jadi Iya, nggak iya, mau iya. nih Pak ya, misal nih diancam gitu supaya dia membuka hatinya gitu, nggak ya Pak ya. Pokoknya ya udah, kalau dia tetap kekeh dengan pendiriannya, maka kita nggak usah memaksakan, seperti itu kira-kira ya Pak ya jawabannya. Iya, Walaupun iya Bu. Bapak di posisi B Iya. ya Pak ya. Tidak. Oke. Iya. Ada nggak teman lain yang mau menambahkan, seandainya bapak atau ibu berada di posisi B, bukan si A yang menggenggam, tapi si B yang berusaha kita untuk bisa membuka genggaman si A. Kira-kira mungkin Ibu Lusinawati yang berhasil menaklukkan hati banyak laki-laki, coba Bu. Bu Lusinawati, coba Bu Lusinawati, saya mau dengar suaranya. Nggak apa-apa off cam Bu. Halo Bu Lusina. Oke, karena Bu Lusina kayaknya belum ada respon. Kalau Bu Utia, halo Bu Utia. Ibu Utia. Ya, oke deh. Mungkin masih sibuk ya. Kalau Bu Rita bisa nggak Bu? Halo Bu Rita. Bu Rita lagi sibuk ya? Oke, baiklah. Oke. Oh, Bu Rica mau, Bu Rica ya? Seandainya Bu Rica mau jadi posisi B ya, Bu Rica? Oke, Bu. Boleh dong. Ya, silakan, Bu. Kalau saya di posisi B, meskipun tadi saya posisi A tidak ingin membuka kepalan tangan saya, tapi kalau saya posisi B, saya akan membujuk dengan sekuat tenaga, merayu dengan segala kata. Iya, nah berarti saya setuju nih, Bu Rica ini berarti pejuang tangguh. Pak Indra harus belajar dong dengan Bu Rica. Pejuang tangguh dong, Pak. Jadi pacak ngomong. Iya. Oke, baiklah. Apa lah misalnya pacak ngomong, banyak ngomong. Bu Rita mute dulu, Bu Rita, kalau Ibu mau berutuan. Bu Lili. Ya, siap Bu Dina. Boleh saya menyambung dari jawabannya Pak Indra tadi? Boleh, silakan Bu Nina. Tadi kan kata Bu Lili kan jawaban Pak Indra itu kurang berjuang katanya tadi ya. Kalau Bu Lili, terus ini kalau kita ingin membujuk atau merayu seseorang itu, kira-kira kita harus ada pembuktian, kita harus ada bukti bahwa kita ini bagus, kita ini benar, kita ini lebih dari yang ada di genggaman tangan orang tersebut. Itu maksudnya Bu Lili. Betul. Ada pembuktian. Pak Indra, dari mengikuti webinar ini sedikit banyak Pak Indra bisa belajar cara memperjuangkan diri kita kepada orang lain. Oke, baiklah. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Oke, sebenarnya dari posisi menggenggam tadi, dari kegiatan pendahuluan yang kita lakukan, itu betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya mau membuka ataupun menutup genggaman tangan kita itu ya sebenarnya kita yang mengontrol. Seandainya pun tidak dibujuk, tidak dirayu, tidak diancam, tidak disuap, kalau memang kita mau menunjukkan apa yang kita genggam, kita akan membukanya, karena kan sebenarnya yang mengatur kontrol itu adalah diri kita sendiri. Sama seperti tadi, kalau kita sudah saatnya ingin
melakukan sesuatu, maka kita akan membuka diri kita menerima apapun yang akan menjadi tambahan atau ilmu baru kepada diri kita. Tapi kalau kita menutup diri kita, tidak mau membuka, ya apapun hal baru itu yang akan masuk ke diri kita, kita tidak akan bisa menerimanya. Itulah kenapa kita memiliki posisi kontrol penuh untuk diri kita tadi. Makanya walaupun bagaimana caranya, kalau kita tidak mau, ya tidak akan terbuka. Tapi bagaimanapun tidak dilakukan caranya, kalau kita mau membukanya, maka itu akan terbuka. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Sebentar, tidak terlihat gara-gara ini. Oke. Perubahan paradigma teori kontrol. Nah, itu tadi ilustrasinya ini teori kontrolnya. Ilustrasinya adalah guru itu yang mengontrol murid. Ada ilustrasi lagi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilustrasi lagi bahwa sebuah penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan ada ilustrasi lagi bahwa orang yang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah ilusi kontrol yang akan kita rubah. Nah, jadi sebenarnya tidak benar bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kemudian tidak juga benar bahwa penguatan positif itu efektif dan bermakna. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu selanjutnya. Nah, jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Oke, sesungguhnya yang memiliki kontrol itu adalah kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sering ya kita lakukan ini, ternyata itu sejenis stimulus respon. Bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sering lihat kayak gitu kan, oh anak ini nakal, ya udah berarti pandangan kita dia akan nakal gitu. Padahal itu sebenarnya stimulus untuk merespon sesuatu. Orang lain bisa mengontrol saya. Terus pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita gagal membujuk, maka kita akan memaksa. Contoh nih. Contoh jangan jauh-jauh kita dengan anak kita. Nggak mau belajar. Ayolah belajar. Dibujuk. Nanti dikasih ini. Ketika tidak mau, maka oh nggak mau belajar ya? Kalau nggak mau nanti tidur di luar. Atau nanti tidur di kandang musang. Misalnya seperti itu kan. Kita jadinya kalau bujukan gagal, maka kita akan timbullah pemaksaan. Kemudian kita kadang-kadang model pemikiran kita adalah, ya kalau nggak menang, ya kalah gitu. Ternyata teori kontrol itu adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Kalau kita belajar tentang teori kontrol. Terus hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kita harus mempunyai model pemikiran win-win solution atau menang-menang-menang seperti itu. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya ya, kira-kira bisa dipahami ya teori kontrol dan apa yang kita rasakan kemarin itu sebenarnya stimulus untuk respon. Responnya biasanya yang kita stimulus yang selama ini kita bicarakan, yang ini biasanya kadang-kadang berujung ke hal yang tidak baik biasanya seperti itu. Lanjut. Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu sebentar. Oke, sorry. Oke, kira-kira mana yang lebih enak nih Bapak Ibu? Kita menggunakan stimulus respon apa menggunakan teori kontrol? Karena kalau kita berpikiran menang kalah, ya maka kita akan di dunia ini, kita akan berpikiran kalau saya nggak bisa ngontrol anak itu, saya kalah. Dan dia yang nggak bisa saya kontrol menang. Kira-kira pemikiran seperti itu bisa nggak kita tinggalkan nantinya Bapak Ibu? Ibu Silvia deh, coba Bu Silvia sebagai moderator saya, Bu Silvia. Coba sumbang saran Ibu Silvia. Kira-kira kalau kita memiliki stimulus respon, yang kalau kita berpikir menang kalah, seandainya orang itu tidak bisa saya kontrol, maka saya kalah. Terus orang yang tidak bisa saya kontrol itu adalah menang. Kira-kira gimana itu Bu Silvia? Itu berdampak baik nggak Bu? Iya Bu. Tadi apa pertanyaannya? Untuk stimulus respon Bu Silvia, misalnya kita model berpikirnya menang kalah, berarti orang yang tidak bisa kita kontrol dia menang, terus kita yang nggak bisa kontrol dia berarti kita kalah. Kira-kira betul nggak seperti itu Bu? Kalau pemikiran kita terus seperti itu akan berdampak seperti apa ya Bu? Baik, saya akan mencoba menjawab ya Bu ya. Kalau kita berdampak menang kalah kan, bahwa orang yang kita kalahkan berarti adalah orang yang kalah kan, maka ini akan berdampaknya seperti ini, bahwa akan adanya kompetisi yang menyebabkan bahwa kita selalu ingin menang. Nah, yang sebaiknya kita lakukan adalah teori kontrol, di mana kita mengontrol diri bahwa kita bisa mencarikan solusi bahwa semua permasalahan ada menang-menangnya. Jadi semuanya saling menguntungkan seperti itu Bu, kira-kira menurut saya. Maka nanti akan tercipta istilahnya persaingan sehat kalau kata orang itu ya Bu ya. Kalau Iya, dan ya, tidak merugikan salah satu pihak karena semuanya merasakan keuntungan menang-menang, tidak ada yang kalah. Seperti siap. itu, Ibu. Istilahnya kalau bahasa kerennya tuh win-win solution. Kita menemukan solusi yang menang-menang-menang.
Kayak gitu ya, Bu Iya, ya? siap. Oke, siap. Terima kasih, Bu Sylvia. Selanjutnya kita mau ke disiplin positif, Bapak dan Ibu. Disiplin positif itu menurut William Glasser, itu ini ada di sini ya Bapak Ibu ya, ada skemanya. Kita ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol kita, kemudian yang tadi model berpikir menang-menang, terus harus ada kolaborasi, kemudian menciptakan pilihan-pilihan baru. Bisa kita lihat ya di diagram ini. Kemudian selanjutnya adalah disiplin positif, itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Berarti intinya kita tuh harus belajar untuk apa? Memiliki tanggung jawab, terus belajar untuk meyakini nilai-nilai yang kita yakini. Misalnya kalau kita merasa menyontek itu salah, ya kita harus yakini bahwa hal itu salah, bahwa sebenarnya Allah menciptakan kalbu kita tuh hanya untuk berpikir benar salah, nggak ada istilah zona abu-abu. Kita kan sering itu kayak gitu, nggak apa-apa karena orang sering melakukannya, maka kita anggap itu benar, kayak gitu kan. Padahal sebenarnya itu sudah tidak mencerminkan disiplin, karena sebenarnya hati kita itu bisa menilai hanya benar dan salah, tidak ada istilah abu-abu. Tapi ya karena lingkungan, maka kita berpikir bahwa ada istilah zona abu-abu kayak gitu. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Mulai nyinggung ya Bapak Ibu, ternyata reward itu hal yang nggak benar sih sebenarnya, tapi nanti ada sih, ada pembenarannya juga untuk bahwa reward itu betul, tapi dengan syarat apa gitu. Dan ternyata ancaman atau hukuman itu juga bukan termasuk disiplin positif Bapak Ibu. Nanti kita bahas lagi ya untuk lebih lanjut. Lebih menarik lagi ya berarti ya, kita terus, insya Allah nanti kita menjadi guru yang lebih baik. Kemarin juga saya sebelum mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya juga berpikir seperti ini. Gimana cara mendisiplinkan anak kalau nggak pakai tindakan, gimana cara membuat anak jera kalau nggak dihukum. Tadinya saya juga berpikir seperti itu, tapi ketika sudah belajar di modul 1.4, ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak saya pahami, dan ternyata ketika saya mau belajar untuk memahaminya, ternyata hal itu baik. Oke, kita lanjut ya. Saya mau menularkan nih apa yang saya dapat untuk Bapak Ibu. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Oke, nilai-nilai kebajikan itu menurut Diana Gossen dan William Glasser, bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki satu tujuan. Jadi walaupun anak itu nakal, pasti dia ada tujuan, ada satu tujuan yang mau dia tunjukkan ke kita. Terus kalau menurut Diana, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Oke, next. Nilai-nilai kebajikan itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bu Rica profil pelajar Pancasila kalau di SD, Bu Rica? Halo Bu Rica. Ibu Rica. Ya, Bu Lili. Kalau di SD sama kan, sama kayak yang lain kan, bahwa profil pelajar Pancasila ada 6 ya Bu ya? Ya, benar Ibu. Ada beriman dan bertakwa, bernalar kritis, mandiri, berkepentingan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Oke, sama berarti ya Bu ya. Hal yang pertama ditaruh itu harus beriman ya Bapak Ibu. Kenapa Bu Anggi kok hal pertama dari profil pelajar Pancasila itu harus beriman, bertakwa? Kenapa ya Bu Anggi ya? Bu Anggi, halo. Ibu Anggi, Anda melamun ya Bu? Ibu Anggi, halo. Ibu Anggi. Sinyal kayaknya, Bu. Oh, sinyal kayaknya ya. Oke. Jadi kita sepakat ya, kenapa dalam profil pelajar Pancasila ditaruh bahwa beriman bertakwa itu ditaruh di landasan pertama, bahwa seperti kata pepatah, adab dulu baru ilmu. Oke, ternyata ilmu tuh nomor sekian setelah adab. Adab itu ya bisa didapat dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita beriman bertakwa, maka adab mulia atau akhlak mulia akan terbentuk. Maka setelah itu baru istilahnya profil-profil yang lain baru akan terbentuk. Kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada 5. Pertama, bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima. Terus ada penguasaan, ada kesenangan, terakhir kebebasan. Oke, ini ada sedikit ilustrasi kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kira-kira siapa yang mau memberi pendapat? Ibu Nina, atau Ibu Elsa deh. Ibu Elsa.
Bisa merespon saya nggak, Bu? Ibu Elsa, sinyal ya, kayaknya lagi di daerah terpencil ya. Di ini ya, lagi di sekolah ya Bapak Ibu ya, sekolah kita ya. Oke deh, yang sinyalnya bagus deh, Bu Nina deh. Ibu Nina, kira-kira Bu Nina kalau ada kasus nih si Doni minta bekal makan siang, gimana Ibu Nina menghadapi situasinya Bu Bu Nina? Liti. Ada siapa Bu? Doni. Doni sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Kira-kira Bu Nina, kebutuhan apa sih yang diinikan Doni? Apakah dia mau cari perhatian karena dia kurang kasih sayang, ataukah dia penguasaan, ingin menguasai benda orang lain, atau dia ingin bertahan hidup, atau hanya kesenangan, atau mau kebebasan aja karena mengancam dan lain-lain. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang mau dipenuhi oleh si Doni nih, Bu? Kalau menurut saya, Bu ya, saya sebagai wali kelasnya itu memanggil anak tersebut. Kemudian saya tanya dulu kebutuhan, sebenarnya alasan si Doni itu apa sering mengambil bekal makan siang temannya itu. Terus kalau misalnya kan cuma sekedar contoh Bu ya, kalau misalkan Bu saya nih jarang sarapan sebelum ke sekolah itu saya nggak pernah sarapan Bu. Nah terus saya tanya alasan kenapa nggak pernah sarapan itu. Nah kalau seandainya si Doni itu nggak pernah sarapan karena sering terlambat bangun tidur. Nah, terus saya kasih wejangan, kasih nasihat, sebaiknya jangan keseringan, bangun kesiangan itu jangan keseringan. Kemudian didisiplinkan waktu supaya tidurnya lebih cepat dan bangunnya lebih awal. Jadi dari kita bercerita dengan anak itu kita bisa tahu Bu apa penyebabnya, kemudian apa kebutuhan yang diperlukan oleh si anak tersebut. Maksud kebutuhan itu bukannya kebutuhan sehari-hari itu bukan Bu, tapi kebutuhan yang menunjang dari kegiatan belajar anak tersebut. Itu menurut saya. Berarti bukan berarti si Doni itu mau menguasain harta orang lain gitu ya Bu ya, atau bukan. ya mungkin ada hal-hal lain yang yang menjadi dasar si Doni melakukan itu ya Bu. Ya Bu, kita harus tahu akar permasalahan itu seperti apa, karena segala sesuatu tindakan yang muncul itu pasti ada penyebabnya kan, itu. Oke, luar biasa sekali Bu Nina, harus menjadi guru yang tergerak menggerakkan nanti itu Bu ya. Sip, lanjut Bu. Ya, terima kasih Bu Nina. Oke, kita ke slide selanjutnya ya. Nah, ternyata itu tadi kebutuhan dasar manusia itu kan tadi ada 5 Bapak Ibu kan. Tadi sudah kita bahas. Seandainya kayak kata Bu Nina tadi, Doni kita panggil. Terus jawaban Doni ketika ditanya oleh Bu Nina tadi, dia lapar karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang diusahakan oleh Doni itu adalah untuk bertahan hidup. Kayak kata Bu Nina tadi kan, dia nggak bawa bekal makan, nggak bawa uang jajan misalkan, nggak dikasih orang tuanya. Berarti dia merampas bekal temannya tadi karena untuk survival, karena dia lapar, nggak sarapan, maka untuk bertahan hidup ya dia ngambil makanan temennya gitu. Atau seandainya ketika ditanya tadi, Doni memberitahu bahwa Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal karena dia merasa senang karena temennya jadi Doni ini terus nanti kalau gurunya nanya siapa yang ngambil bekal, Doni. Jadi Doni itu senang karena hari itu dia disebut-sebut namanya gitu. Jadi kebutuhan dasar, ternyata Doni itu kalau kata kita zaman sekarang ini caper gitu kan. Dia cari perhatian kenapa? Karena dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sebenarnya kalau temannya baik, nggak usah direbut lah Doni, kita bagi 2 aja. Nah mungkin dia ada ngerasa rasa diterima, terus ngerasa disayangi oleh temannya, mungkin seperti itu. Kemudian lanjut lagi, seandainya jawaban Doni, dia ngerasa dia hebat kalau ngambil bekal temannya gitu. Berarti Doni mau memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kekuasaan, bahwa dia nanti ditakutin, dia punya kekuatan superior di kelas itu untuk mengintimidasi temannya yang lain. Atau Doni merasa bosan karena sudah dibawain bekal makanan ibunya tapi cuman mie misalnya, atau nasi telur dadar misalnya, jadi dia bosan. Jadi sebenarnya Doni ingin berusaha memenuhi kebutuhan dan akan kebebasannya. Kebebasan apa? Gonta-ganti lauk, merasakan lauk temannya kayak gitu kan. Atau kalau Doni menjawabnya iseng aja Bu,
karena suka aja ngelihat temannya berekspresi nangis, sedih atau gimana. Oh, berarti Doni melakukan itu kebutuhan dasarnya adalah untuk kesenangan. Jadi semuanya ketika apapun yang dilakukan anak, seperti yang kata kita sebelumnya, memiliki tujuan. Jadi untuk tahu tujuan anak itu betul, kata yang dikatakan Ibu Nina tadi, panggil dulu anaknya, kita ajak berkomunikasi. Oke, luar biasa sekali. Kemudian motivasi perilaku manusia. Manusia itu memiliki motivasi, Bapak dan Ibu. Motivasinya tuh ada 3, ada motivasi eksternal, ada 2, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Terus untuk mendapatkan imbalan. Nah, nih balik lagi nih ke reward kan. Terus kalau motivasi eksternalnya, aduh kecepatan. Kalau motivasi eksternalnya adalah kalau dari internal, kalau yang tumbuh dari diri sendiri adalah untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi sebenarnya tujuan yang paling baik itu adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat untuk memerintah diri sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita merdeka, maka kita tidak mesti diperintah oleh orang lain atau memerintah orang lain, tapi yang benar itu adalah kita bisa memerintah diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang positif. Selanjutnya, terhalang oleh ini, oke. Dihukum oleh penghargaan. Ini kita balik lagi ke masalah reward ya Bapak Ibu. Ternyata penghargaan itu bisa menghukum seseorang Bapak Ibu. Ada pengaruh jangka pendek dan ada pengaruh jangka panjangnya. Ternyata kalau kita melakukan sesuatu hanya untuk mengharapkan penghargaan, ternyata jangka pendeknya adalah kita selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, bukan karena dorongan dari dalam diri kita, tapi karena kita mau dapat hadiah, kita mau dapat pengakuan. Sedangkan kalau jangka panjangnya adalah kita berusaha untuk bersaing secara tidak sehat supaya mendapatkan penghargaan. Seperti itu. Kemudian ternyata penghargaan itu menghukum. Oh, misal nih penghargaan, seandainya kita nggak dapat penghargaan itu lagi, ya kita ngerasa diri kita nih kurang baik, tidak bisa menjadi contoh. Jadi penghargaan itu membuat diri kita menghukum diri kita sendiri bahwa kita tidak cakap, tidak baik dalam menyelesaikan suatu tugas seperti itu. Ternyata penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ternyata penghargaan itu tidak efektif, ternyata penghargaan itu merusak hubungan. Jadi itulah alasan kenapa di kurikulum Merdeka ternyata Bapak Ibu tidak dibolehkan adanya ranking itu seperti itu Bapak Ibu, tidak boleh adanya perankingan. Ternyata penghargaan itu bisa merusak hubungan. Contoh nih, dia teman akrab, tadinya temannya juara 1, dia juara 3, tiba-tiba di semester berikutnya dia yang juara 1, terus temannya yang juara 3. Apa yang terjadi? Nanti persahabatan mereka nggak bagus lagi. Ternyata penghargaan itu merusak hubungan. Makanya di dalam kurikulum Merdeka, semua anak adalah istimewa. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Kembali lagi dihukum oleh penghargaan tadi adalah penghargaan itu ternyata menurunkan kualitas. Penghargaan itu ternyata mematikan kreativitas Bapak Ibu. Penghargaan itu ternyata mengurangi motivasi intrinsik. Ternyata motivasi intrinsik itu tidak timbul dari dikasih reward atau penghargaan Bapak Ibu. Walaupun nanti ada beberapa yang boleh dikasihkan reward, tapi rewardnya bentuknya membangun. Seperti contoh nih, kalau ada anak-anak yang bisa ngerjakan tugas, kalau kita puji, itu penghargaan bukan Bapak Ibu? Penghargaan kan, misalnya kita puji, oh luar biasa, baik sekali, sudah berhasil menyelesaikan soal-soal ini. Nah itu kan penghargaan, dia merasa bangga dipuji di depan teman-temannya. Jadi ada reward yang dibolehkan, tapi reward yang membangun motivasi mereka untuk lebih maju lagi Bapak Ibu. Nah nih ada hukuman atau konsekuensi nih. Digilirkan aja ya. Coba Bu Rice mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu hukuman atau konsekuensi Bu Rice? Hukuman Bu Lili. Oke, hukuman ya. Kita buat, aduh nggak ada speed, ini apa nih yang untuk nulis ini ya. Ini hukuman ya, ingetin ya. Bu Nina, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman atau konsekuensi Bu Nina? Hukuman, Bu. Oke, Pak Indra, murid diminta untuk push up, itu hukuman atau konsekuensi Pak Indra? Hukuman, Bu. Hukuman. Oke. Siapa yang bisa ngerespon saya lagi ya, yang aktif ya? Bu Yulianti, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi, Bu Yulianti? Ibu? Kemarin iya sama. Ibu? Saya Bu.
Oh Saya iya, Bu, silakan Bu Anggi menggantikan kertas itu hukuman atau konsekuensi, Bu? konsekuensi Bu. Oke, kalau Ya membersihkan Bu. tumpahan air, Bu Anggi sekalian deh, membersihkan tumpahan air. Konsekuensi Bu, Oh, konsekuensi Bu. konsekuensi. Ya Oke. Bu. Siapa lagi yang bisa respon saya ya untuk murid disuruh mengenakan sepatu? Bu Silvia deh. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman atau konsekuensi, Bu Silvia? Hukuman juga. Oke, kita lihat ya jawaban dari Bapak Ibu. Ya, luar biasa sekali. Ternyata kalau kita menyuruhnya untuk walaupun menulis 100 kali di buku yang menurut kita mendidik tadi, ternyata itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Kenapa kok menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret termasuk konsekuensi? Nanti kita bahas. Ternyata ada konsekuensi dan ada hukuman. Konsekuensi itu apa sih? Yuk kita lihat. Ternyata hukuman dan konsekuensi itu ada perbedaannya. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Contoh tadi kan, karena nggak pakai sepatu putih, maka karena nggak pakai sepatu hitam, maka seharian nggak boleh pakai sepatu gitu di sekolah. Jadi walaupun hari panas jadi kan sesuatu itu menyakitkan karena harus terjadi karena dia melanggar aturan. Walaupun tujuan kita baik supaya dia disiplin besoknya pakai sepatu hitam. Nah kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, misalnya tadi kan kertas temannya tidak sengaja dia coret-coret. Apa konsekuensinya? Ya harus dia ganti. Kayak gitu, bukan berarti buku yang dicoret-coret tadi terus anaknya kita suruh bersihkan WC, kan nggak ada hubungannya ya. Kalau hukuman tadi akibatnya apa ini Bapak Ibu? Membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya dalam jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Berarti dalam jangka waktu pendek selesai, besoknya udah nggak lagi. Anak membenci kedisiplinan kalau kita hukum. Kalau dari konsekuensi ternyata anak lebih menghargai disiplin. Kalau hukuman itu sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi itu ada stimulus dan ada tanggapan. Kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Tadi konsep dirinya buruk yang terbentuk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena kesalahannya nggak kita atasi, malah kita kasih hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi tadi, kalau dia mencoret-coret buku, ya hukumannya dia harus ganti. Jadi ada solusinya untuk buku yang dicoret-coret tadi seperti itu. Kalau untuk hukuman akan ada muncul rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, terus merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau untuk konsekuensi, dia kehilangan hak ya untuk membela diri karena dia salah kan, dibuat tidak nyaman, tapi diasingkan tapi hanya untuk sementara waktu. Jadi masih ada hal baiknya. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi sebenarnya saya juga salah selama ini Bapak Ibu. Kalau saya kesel sama anak-anak, udah keluar aja nggak usah ikut pelajaran Ibu. Ternyata salah, ternyata mereka tuh kita keluarkan dari kelompoknya. Padahal seharusnya kita bisa cari solusi yang lebih baik. Kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya 9 ciri-ciri restitusi bisa dibaca sendiri. Bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, bentuknya tawaran bukan paksaan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, untuk mencari kebutuhan dasar, untuk mencari cara yang paling baik, terus fokus pada karakter, fokus pada solusi, dan terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan memisahkan mereka dari kelompoknya ya Bapak Ibu. Lanjut. Identitas gagal itu adalah hukuman, sedangkan identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Nanti kita belajar. Nanti kalau masih ada waktunya saya tunjukkan video dari segitiga restitusi. Sekarang kita posisi kontrol dulu Bapak Ibu. Ini yang paling sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Kalau saya dulu, ya saya akan berubah pelan-pelan. Kalau saya lebih sering sebagai penghukum kalau dulu Bapak Ibu. Kalau anak-anak salah, tidak mengerjakan tugas saya lebih sering menjadikan posisi penghukum. Tapi saya juga terkadang membuat menjadikan anak-anak itu teman. Jadi saya itu dulu sebagai penghukum, teman, kemudian pembuat rasa bersalah. Gimana sih? Jangan kayak itulah, Ibu kecewanan lah sama kalian. Sering ya Bapak Ibu kita buat kayak gitu ya. Padahal ternyata itu adalah pembuat rasa bersalah kepada orang lain. Jadi yang mana nih Bu yang paling baik? Yang paling baik ternyata kita di posisi kontrol sebagai manajer.
Ternyata kalau sebagai manajer kita itu bisa lebih menguasai anak-anak, bisa lebih membuat anak-anak menjadi lebih baik lagi. Karena kalau kita posisi manajer, kita bisa mengajukan pertanyaan, terus kita bisa berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan, bisa menguatkan pribadi anak-anak, kemudian meletakkan diri sebagai individu yang positif di dalam dunia yang berkualitas, membuat anak kita berpikiran seperti itu ya Bapak Ibu. Terus bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan, terus membuat anak bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Oh, ternyata kalau guru yang mengatakan itu dia guru yang berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Saya tidak pernah kamu ini tidak benar melakukan itu, dasar titit gitu kan. Itu ternyata kita tuh adalah tipe guru yang suka menghakimi atau menghukum. Tapi kalau kita ngomong, ayolah nak kerjakan, kan kalian anak baik, itu kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian kalau kita, apakah kamu mau dapat bintang? Apakah kamu itu, kita sebagai pemantau. Kemudian kalau kita bisa menyelesaikan permasalahan, maka kita sebagai manajer. Tapi kalau kamu selalu yang paling akhir mengerjakan tugas, kamu nggak belajar ya, itu kita menghakimi, sama seperti di poin kedua tadi, berfungsi sebagai penghukum. Nah, Bapak Ibu, ini ada diagramnya bahwa kita bergerak berubah dari pemantau, penegak peraturan, pemberi konsekuensi atau hadiah, mulai ke menjadi manajer dan memperbaiki prosesnya. Ini sebenarnya nanti bisa diisi, nanti akan saya kirimkan Google Form-nya ya Bapak Ibu ya. Kalau saya tidak apa, saya akan apa. Ini adalah contoh konsekuensi yang tidak nyaman, nanti bisa Bapak Ibu buat. Saya mau cepat aja karena kayaknya waktu kita udah mau ini. Ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita gunakan untuk membuat peraturan kelas itu kita buat untuk membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Kita langsung aja ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Oh, ternyata peraturan-peraturan itu dibuat untuk mendukung timbulnya motivasi intrinsik. Terus menggerakkan seseorang untuk mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Oke, next. Ternyata peraturan kelas itu kalau keluar lagi jadi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelasnya sudah baik, maka menimbulkan lingkungan yang positif. Kalau lingkungannya sudah positif, maka keluarlah budaya positif. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Yang mana yang keyakinan kelas? Kira-kira Bu Nina. Bu Nina, yang mana? Yang kanan apa yang kiri, Bu Nina? Yang keyakinan kelas. Bentar, Bu. Kamu guru dan murid. Kanan kayak Ibu. Kanan, berarti yang TK Dharma Wanita Persatuan 1 itu ya? Yang keyakinan kelas. Ya, yang mana yang menurut Ibu yang keyakinan kelas? Yang datang tepat waktu atau yang kami guru dan murid saling menyayangi? Kami guru dan murid saling menyayangi itu, Bu. Oke, kita lihat ya Bu Nina ya. Salah, Bu ya. Nah ya, mana jawabannya tadi ya? Oh, nggak ada. Oke, Bu Nina, betul sekali ya. Ternyata yang keyakinan kelas itu adalah yang sebelah kami guru dan murid saling menyayangi gitu ya. Karena kalau yang sebelah sini, yang ini Bu, yang ini adalah peraturan. Ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam itu peraturan. Tapi kalau ini adalah yang dibuat oleh kelas, maka menjadi keyakinan kelas. Jadi kami guru dan murid saling menyayangi. Besar jabarannya tuh Bu, walaupun kata-katanya sangat singkat kayak gini Bu. Apa berarti kalau saling menyayangi? Oh, berarti kalau gurunya menjelaskan, muridnya mendengarkan. Seperti itu Bapak, Ibu. Kalau kami murid yang bersemangat belajar, berarti ketika dikasih tugas, dikerjakan. Seperti itu. Walaupun kesannya sedikit, tapi kalau dijabarkan banyak sekali dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini. Jadi, kembali lagi yang sebelah sini adalah peraturan, yang sebelah sini adalah keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu, kita langsung aja ya. Kita langsung ke sini aja, langsung jawabannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan, tapi keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Kalau hadir 15 menit sebelum pembelajaran, berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Kalau dilarang melakukan kekerasan, maka artinya kita menjaga keselamatan dan menghormati orang lain.
Dilarang menggunakan narkoba. Kalau peraturan masih kata-katanya masih negatif, masih ada kata dilarang, jangan kayak gitu ya. Tapi kalau sudah masuk keyakinan kelas, maka kata-katanya harus lebih positif dan memiliki makna yang universal. Dilarang menggunakan narkoba berarti kita peduli terhadap kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran berarti kita harus bersabar dan menghormati orang lain. Gunakan masker untuk keselamatan dan untuk kesehatan. Kalau jangan berlari-lari di kelas atau di koridor, itu berarti untuk keamanan dan keselamatan. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ini cara yang sebenarnya saya ceritakan tadi Bapak Ibu. Ternyata kita tidak mesti harus menghukum anak-anak. Selama ini yang kita anggap tidak mungkin lah dengan tidak menghukum anak-anak jadi disiplin. Ternyata salah Bu. Ternyata benar ada segitiga restitusi yang bisa mengatasi permasalahan anak nakal. Bisa kita terapkan nih nanti di sekolah ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Gimana menstabilkan identitas Bapak Ibu? Kita bisa berkata seperti ini. Kalau yang anak yang kamu buat itu sebenarnya setiap orang bisa loh melakukan kesalahan seperti itu karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kita anggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang biasa. Contoh nih kayak waktu kemarin kelas 10B mecahkan kaca kelas kan. Itu kan kalau beberapa guru langsung, nah itulah kenapa main bola di kelas, langsung dimarahin seperti itu kan. Padahal sebenarnya panggil anak yang bersangkutan, kita omongin. Tadi kaca di kelas pecah ya, main bola ya ibu ininya. Oh ya nggak apa-apa lah, namanya anak laki-laki suka main bola. Kita kayak gituin dulu. Jadi supaya mereka percaya dengan kita dan mereka bisa mengungkapkan apa alasan mereka melakukan itu Bapak Ibu. Lanjut, kita validasi kebutuhannya. Kita bisa berkata seperti ini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kamu sudah hebat. Misalnya kayak gini, kalau misalnya nggak kena kaca, mungkin bisa kena kepala temanmu. Ya, untunglah cuman kau arahkan ke kaca, bukan ke kepala temanmu. Jadi kita validasi dulu kebutuhan mereka. Atau kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Misalnya kamu pasti punya alasan kenapa main bola di dalam kelas. Kita kasih validasi dulu kebutuhan mereka, bahwa kebutuhan mereka tuh kita anggap hal yang ya oke lah dilakukan anak-anak kayak gitu. Supaya apa? Supaya terakhirnya bisa kita menanyakan keyakinan, terus nanti dapat solusi dari anak itu sendiri. Gimana cara menanyakan keyakinan? Ya balik lagi, apa kesepakatan kelas kita tadi. Terus kita tanya, sebenarnya yang ideal tuh di dalam kelas tuh ngapain sih? Belajar Bu, pasti dia jawab seperti, itu pinter, bukan main bola kan? Nah jadi kita lebih masuk lagi. Akhir, baru nanti kita bisa tanyakan ke anak-anak itu, kira-kira mau gimana solusinya nak? Kalau sudah pecah kacanya kayak gitu. Kan kalau anaknya dihukum kacanya masih tetap pecah kan Bapak Ibu. Maka harusnya anaknya sudah kita tanya, suruh mereka cari solusi. Oh ya sudah Bu, kami ganti aja Bu. Kami akan beli Bu atau gimana. Nah, terus nanti kasih lagi solusi. Oh ya sudah, kalau mau beli nanti tukangnya kita suruh Bapak ini ya membantu. Nah, seperti itu. Sehingga anak tadi ngerasa diri dia tidak dihukum tapi dia bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Oke, Bapak Ibu, sudah tidak terasa sudah 1 jam kita webinar. Saya ada refleksi nih untuk Bapak Ibu. Silakan nanti saya kirim link Padletnya sebentar ya, di copy dulu. Nanti Bapak Ibu isi ya. Saya taruh di kolom chat ya Bapak Ibu. Copy, saya stop share. Saya tulis di kolom chat Bapak Ibu, silakan dikunjungi Padletnya, diisi ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan diisi Bapak Ibu Padletnya. Diberi nama ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf Bu, langsung diisi sekarang Bu. Iya, langsung ditanda tambahnya itu Pak Indra, ditanda tambah. Terus hal baru apa yang mengubah paradigma Pak Indra setelah ikut webinar ini? Kemudian apa perasaan yang muncul? Kemudian kira-kira peran kontrol apa sih yang akan Bapak Indra lakukan setelah ikut webinar ini? Apakah mau jadi teman untuk murid-muridnya, atau mau jadi pemantau, atau mau jadi manajer?
Silakan, nanti akan muncul di saya karena waktu saya sudah 1 jam, kayaknya sebentar lagi ruang Zoom-nya mau dipakai untuk webinar yang lain deh kayaknya. Ini si anonim P, dikasih namanya ya Bapak Ibu. Nanti saya akan bacakan satu aja untuk perwakilan. Setelah itu ada kendala mengisi Padletnya Bapak Ibu? Oke, nanti saya ini aja. Kalau Bapak Ibu sudah jawabnya, nanti saya screenshot, nanti saya kirim di hasil ini kita ya, untuk refleksi kita ya. Oke, baiklah. Bapak Ibu terima kasih sudah hadir di webinar saya tentang, oh ini Bu Rita nulis di kolom chat. Wah, terima kasih ya Bu Rita. Karena waktunya sudah habis, sudah 60 menit, saya berbicara tentang budaya positif dalam apa menyelesaikan tugas aksi nyata saya di modul 1.4. Saya berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan Ibu Sylvia. Baik, sungguh luar biasa ya Ibu Lilia, 1 jam kurang lebih lah, lebih ini sedikit. Sudah menjelaskan tentang diseminasi budaya positif yang telah didapat dari pendidikan kami di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Hal yang kita harapkan adalah semoga apa yang disampaikan Ibu Lilia nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa kita praktekkan di sekolah masing-masing sehingga nantinya akan tercipta disiplin positif yang budaya positif yang baik bagi kita sebagai guru, murid-murid kita dan juga lingkungan sekolah tentunya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya ada pantun, ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Karena setelah ini saya pun akan melakukan hal yang sama dengan Ibu Lilia dengan link yang sama. Jadi terima kasih sekali lagi buat rekan-rekan Ibu Lilia yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang salah dari saya sebagai moderator dan Ibu Lilia sebagai presenter pada hari ini, kami mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Kami akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silahkan dipersilahkan. Silakan teman-teman saya meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Thank you for watching. Terima kasih karena sudah menyaksikan webinar modul 1.4 saya tentang budaya positif. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.